Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita lanjutkan setelah lama tertunda Quran surat ke-11 Hud ayat 40. Setelah sebelumnya kita sama-sama mendengar dari firman Allah bahwa Nabi Nuh diminta untuk membuat bahtera dengan engineering yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Nabi Nuh diwahyukan bagaimana cara membuatnya, dan bahtera ini di luar kebiasaan karena yang akan dihadapi ini sangat berbeda dengan kondisi air atau lautan yang ada di masa itu. Bahtera ini secara engineering harus kuat untuk menahan gelombang yang setinggi gunung. Kemudian bahtera ini harus kuat untuk menahan beban makhluk-makhluk yang Allah minta untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Jadi inilah seorang nabi yang ilmunya langsung datang dari langit, yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Nuh. Kita lanjutkan. Hatta idza jaa amruna, hingga datang perintah dari kami. Wa farat tanuru qul nahmil fiha min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga datang perintah dari kami, dari Allah. Dan tanur di sini diartikan dapur, memancarkan air. Jadi dapur yang biasa untuk dipakai untuk masak, yang nggak pernah orang memilih dapur itu karena masak itu ada apinya. Orang nggak pernah memilih tempat dapur itu sesuatu yang bisa mengeluarkan air, nggak bisa basah ketemu sama api. Jadi untuk menggambarkan kondisi saat itu betul-betul di luar kebiasaan. Kemudian kami berfirman, Allah berfirman, mil fiha, muatkan ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang yang sepasang, karena Allah menciptakan bahwa perkembangbiakan atau reproduksi hanya bisa dipenuhi oleh pasangan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, dan juga keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqawlu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapannya, dan muatkan pula orang-orang beriman dan tidak bersama, dan wama amana ma'ahu, dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali jumlah yang sedikit. Jadi Allah ketika sampai di klimaksnya, Allah memintahkan air memancar dari tanah, kemudian juga dari langit turun hujan, sehingga sedikit demi sedikit level air di tanah itu naik. Maka Allah memintahkan buat, ayo naik semua ke bahtera atau kapal itu, bawa binatang jantan dan betina, bawa keluarga kamu. Kenapa? Karena dari binatang itulah nanti akan menjadi binatang satu-satunya yang terselamatkan dan akan berkembang biak mulai dari situ. Kemudian keluarga Nuh, setelah ini semua anak Adam termusnahkan, kecuali, dan semuanya akan, keturunan yang lahir itu akan berasal dari Nabi Nuh. Jadi anak-anak Nabi Nuh lah penerus dari keluarga Adam. Itu yang sudah Allah takdirkan. Dan juga mesti digarisbawahi bahwa di saat itu adalah saat yang spesial,
Karena apa? Setelah Nuh berdakwah selama 900 tahunan, tetap saja yang beriman itu hanya sedikit. Jadi yang masuk ke dalam kapal itu, selain daripada binatang dan keluarga Nuh, adalah orang yang beriman yang jumlahnya itu nggak banyak, teman-teman. Wa qala kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Jadi mereka bisa terselamatkan dari bahaya yang luar biasa hanya karena Allah itu Rabbi Laghafurur Rahim, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dan dari situlah kita membesarkan nama Allah. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal hijarah kal jibala wa nada nuhun ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Dan bahtera itu berlayar dengan mereka dalam gelombang yang tingginya setinggi gunung. Dan ketika lagi berjalan atau berlayar itu, Nabi Nuh bertemu dengan anaknya dan Nabi Nuh panggil. Pada waktu itu anaknya itu ada di tempat terpencil. Ya bunayya, irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu itu bersama orang-orang yang kafir. Karena semua yang kafir ada di luar kapal. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung. Aku nggak mau join kalian. Aku mau naik ke gunung aja. Karena nggak pernah ada banjir yang terjadi di dunia ini yang bisa menenggelamkan gunung kecuali di hari itu. Qala la asimal yawma min amrillah. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah. Semua itu berjalan di luar kebiasaan. Tidak ada makhluk yang bisa melindungi saat ini karena Allah sudah merencanakan untuk memusnahkan semua manusia kecuali yang berada dalam kapal. Wa khala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk anak-anak yang termasuk orang yang ditenggelamkan. Itu dulu teman-teman. 40, 41, 42, 43 masih pemanasan. Tapi ini yang saya bisa persembahkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.